Bayangkan, ada sebuah wilayah yang tidak memiliki kota, tidak ada jalan, dan tidak ada kehidupan manusia permanen. Wilayah yang diselimuti suhu dingin sepanjang tahun, namun dijaga dan diperebutkan oleh negara-negara besar. Apa sebenarnya yang membuat tempat ini begitu penting? Dan apakah ada hal yang disembunyikan di sana? Tidak ada yang tahu banyak, karena tempat itu jarang dikunjungi orang. Tempat itu adalah Antartika. Selama ini, banyak yang mengira Antartika hanyalah hamparan es yang mengambang di ujung selatan bumi. Padahal kenyataannya, benua ini memiliki daratan padat yang tersembunyi di balik es, dengan luas mencapai lebih dari 14 juta kilometer persegi, menjadikannya benua terbesar kelima di dunia. Lapisan es di Antartika bukan sekedar tipis, ketebalannya bisa mencapai lebih dari 4 kilometer, dan rata-ratanya berada di angka 1,6 kilometer. Untuk memberikan gambaran, bahkan puncak Gunung Semeru pun masih belum cukup tinggi untuk menembus permukaan es ini. Dengan ketebalan seperti itu, Antartika menjadi wilayah yang terisolasi dari siklus air dan kehidupan. Curah hujan yang sangat rendah menjadikannya salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, tidak ada satupun pemukiman permanen manusia yang bisa bertahan di sana. Kondisi ini juga mempengaruhi flora dan fauna. Di bagian tengah benua, hampir tidak ditemukan kehidupan sama sekali. Namun, di wilayah pesisir, masih terdapat beberapa ganggang laut dan beberapa spesies hewan laut yang mampu beradaptasi. Tetapi tetap saja, kehidupan hanya terjadi di pinggiran, bukan di inti daratan Antartika. Meski terlihat sunyi dan tidak ramah, Antartika justru menjadi salah satu wilayah yang paling menarik bagi para peneliti dan negara-negara besar. Sejak penjelajahan di awal tahun 1820-an oleh ekspedisi dari berbagai negara, Antartika mulai menjadi panggung adu gengsi dalam bidang ekspedisi dan ilmiah. Awalnya, banyak negara yang hanya ingin membuktikan keunggulan sains dan kemampuan eksplorasi mereka. Namun seiring waktu, ambisi itu berkembang menjadi klaim teritorial. Beberapa negara bahkan nyaris terlibat dalam konflik untuk memperebutkan wilayah di benua ini. Ketegangan itu akhirnya diredam melalui sebuah deklarasi yang melarang pengiriman kapal perang ke Antartika dengan tujuan yang jelas, menjaga agar wilayah ini tetap menjadi kawasan damai dan terbuka untuk penelitian ilmiah. Ketika semakin banyak negara tertarik melakukan eksplorasi di Antartika, ketegangan geopolitik pun perlahan mulai muncul. Beberapa negara seperti Argentina, Chili, dan Inggris secara terbuka menyatakan klaim atas sebagian wilayah Antartika, meskipun sering sekali tumpang tindih dengan klaim negara lain. Situasi ini nyaris menimbulkan konflik bersenjata. Sebagai bentuk pencegahan, 3 negara besar saat itu, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, menginisiasi deklarasi Angkatan Laut Triparti. Isinya jelas, negara-negara yang melakukan aktivitas ilmiah di Antartika dilarang mengirim kapal perang ke wilayah tersebut. Langkah ini menjadi titik awal menuju diplomasi internasional yang lebih serius. Pada tahun 1957 sampai 1958, dunia menggelar ajang kolaborasi ilmiah bertajuk International Geophysical Year. Dalam ajang ini, 12 negara sepakat bekerjasama untuk melakukan penelitian di Antartika. Namun kesepakatan ini bukan tanpa perdebatan. 2 negara yang sangat aktif saat itu, Argentina dan Chili, menyatakan bahwa partisipasi dalam IGY tidak bisa dijadikan dasar untuk klaim wilayah. Artinya, walaupun sebuah negara melakukan penelitian di Antartika, itu bukan berarti mereka berhak memiliki wilayah tersebut secara sah. Namun saat IGY berakhir pada tahun 1958, beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet masih belum menyelesaikan proyek riset mereka. Mereka menyatakan tidak akan membuka fasilitas penelitian yang telah dibangun sampai seluruh riset selesai. Pernyataan ini memicu kekhawatiran baru bahwa Antartika akan menjadi medan konflik baru di tengah perang dingin yang memanas. Untuk menghindari kemungkinan konflik berskala besar, Presiden Amerika Serikat saat itu Dwight D. Eisenhower mengundang 12 negara yang terlibat dalam IGY ke dalam sebuah konferensi khusus mengenai masa depan Antartika. Namun, proses perundingannya tidak mudah. Kepentingan nasional, potensi sumber daya alam, dan strategi geopolitik membuat negosiasi berlangsung sangat lama. Tercatat, ada lebih dari 60 sesi pertemuan yang dilakukan sebelum akhirnya tercapai kesepakatan. Hasilnya adalah sebuah perjanjian monumental bernama Antarctic Treaty atau Sistem Perjanjian Antartika
yang ditandatangani di Washington DC pada 1 Desember 1959. Isi pokok dari perjanjian ini antara lain, Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai. Semua kegiatan militer dilarang. Penelitian ilmiah harus bersifat bebas dan terbuka, dan hasilnya dapat dibagikan. Eksploitasi sumber daya alam dilarang keras. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1961 dan menjadi dasar hukum internasional yang mengatur seluruh aktivitas manusia di Antartika. Saat ini, jumlah negara yang telah tergabung dalam sistem perjanjian tersebut mencapai 56 negara yang semuanya memiliki hak suara terkait kebijakan Antartika. Pada tahun 2004, bahkan didirikan sebuah kantor pusat resmi Sekretariat Perjanjian Antartika yang berlokasi di Buenos Aires, Argentina. Namun, masa berlaku dari ketentuan eksplorasi non-ekonomi ini akan berakhir pada tahun 2048. Jika tidak diperbarui atau diperkuat lagi, maka besar kemungkinan ketegangan geopolitik akan muncul kembali, terutama mengingat adanya potensi sumber daya besar yang terkubur di bawah lapisan es Antartika. Meski tidak memungkinkan untuk dihuni secara permanen, Antartika tidak pernah sepi dari aktivitas manusia, khususnya aktivitas ilmiah. Benua ini telah lama menjadi laboratorium alami bagi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya klimatologi, tapi juga oceanografi, geologi, astrobiologi, dan bahkan astronomi. Salah satu alasan utama kenapa para ilmuwan terus melakukan riset di sini adalah karena Antartika menyimpan jejak penting terkait sejarah iklim bumi. Pencairan es yang terjadi akibat pemanasan global, misalnya, menjadi indikator utama yang dipantau secara ketat. Dari perubahan lapisan es di Antartika, para ilmuwan bisa melihat bagaimana suhu bumi berfluktuasi dari waktu ke waktu. Selain itu, kondisi atmosfer dan perairan Antartika yang minim polusi juga menjadikan benua ini sebagai lokasi ideal untuk riset-riset astronomi dan oceanografi. Langit yang jernih dan laut yang relatif belum terjamah memberi peluang besar untuk pengamatan yang tidak bisa dilakukan di wilayah lain. Karena potensi besar ini, tidak mengherankan jika banyak negara bersaing untuk mendirikan stasiun riset permanen di Antartika. Hingga saat ini, lebih dari 55 stasiun penelitian aktif tersebar di seluruh benua, dikelola oleh negara-negara penandatangan perjanjian Antartika. Di balik lapisan es yang tebal, Antartika menyimpan fenomena alam yang luar biasa, yakni danau-danau bawah tanah atau yang dikenal dengan danau subglasial. Danau ini terletak jauh di bawah permukaan es. Beberapa bahkan tertutup hingga lebih dari 4.000 meter es padat. Yang mengejutkan, air di dalamnya masih tetap cair karena tekanan tinggi dan panas bumi dari dasar benua. Danau-danau ini pertama kali teridentifikasi pada tahun 1970, dan hingga kini para ilmuwan telah menemukan lebih dari 370 danau subglasial di seluruh Antartika. Salah satu yang paling terkenal adalah Danau Vostok yang berada di bagian timur Antartika dan diperkirakan telah terisolasi dari dunia luar selama lebih dari 30 juta tahun. Apa yang membuat danau ini begitu menarik? Para peneliti menduga karena danau ini sudah lama terputus dari atmosfer. Mungkin ada kehidupan mikroba unik yang berkembang di dalamnya. Bahkan, kehidupan ini bisa memberi petunjuk tentang bagaimana organisme bisa bertahan di lingkungan ekstrim. Bukan hanya di bumi, tapi juga di planet lain seperti Mars atau bulan es di tata surya luar. Penelitian terbaru telah membuktikan adanya mikroorganisme seperti bakteri dan alga yang hidup dalam kondisi luar biasa di sekitar lapisan es Antartika. Beberapa bahkan ditemukan di lingkungan gua es atau area geotermal tersembunyi yang menjadi sumber energi alternatif bagi mikroorganisme tersebut. Untuk mempelajari sejarah iklim bumi, para ilmuwan melakukan pengeboran es di kedalaman ekstrim guna mengambil inti es, yakni potongan es berbentuk silinder yang menyimpan gelembung udara purba, debu vulkanik, dan jejak perubahan suhu selama ribuan tahun. Proyek ini membutuhkan presisi tinggi dan peralatan khusus untuk menghindari kontaminasi dari luar. Salah satu penemuan paling mengesankan adalah ditemukannya gelembung udara yang berusia lebih dari 800.000 tahun. Gelembung ini memberi gambaran jelas tentang kondisi atmosfer dan komposisi kimia bumi di masa lalu. Dari data inti es, para ilmuwan mampu menyusun kronologi perubahan iklim global, termasuk masa-masa glasiasi dan periode interglasiasi. Dengan analisis kimia dan isotop, mereka dapat memperkirakan tren suhu, curah hujan, hingga pola perubahan cuaca yang berdampak langsung pada ekosistem global. Penelitian ini pun menjadi dasar penting untuk memahami dampak pemanasan global saat ini.
serta untuk memprediksi bagaimana iklim bumi bisa berubah di masa depan. Meskipun perjanjian Antartika melarang eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas militer, ancaman perubahan iklim tetap menjadi isu utama. Pemanasan global telah menyebabkan peningkatan suhu global yang berdampak langsung pada pencairan es di wilayah kutub, termasuk Antartika. Jika pencairan es ini terus terjadi tanpa tindakan preventif, maka dampaknya bukan hanya akan dirasakan oleh Antartika sendiri, tetapi juga oleh seluruh dunia. Permukaan laut akan naik, ekosistem pesisir terancam, dan daerah-daerah dataran rendah, termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, berpotensi tenggelam. Namun, sebelum ancaman itu benar-benar menyebar ke seluruh dunia, Antartika akan terlebih dahulu merasakan dampaknya. Hewan-hewan laut seperti penguin, anjing laut, dan paus akan kehilangan habitatnya. Rantai makanan akan terganggu, dan banyak spesies akan bermigrasi atau punah karena tidak mampu beradaptasi. Untungnya, melalui kerjasama global yang diatur dalam perjanjian Antartika, eksploitasi besar-besaran atas sumber daya seperti cadangan minyak dan gas yang dikabarkan sangat melimpah di bawah lapisan es masih berhasil dicegah, setidaknya untuk saat ini. Antartika adalah tempat yang ekstrim dan penuh teka-teki. Di satu sisi, ia adalah laboratorium raksasa bagi para ilmuwan yang ingin memahami perubahan iklim, sejarah bumi, dan potensi kehidupan ekstrim. Tapi di sisi lain, benua ini juga menjadi ladang subur bagi teori-teori konspirasi yang berkembang tanpa bukti. Lapisan esnya menyimpan sejarah planet kita, dan mungkin masa depannya juga. Lewat penelitian yang jujur dan kolaboratif, Nia bisa memahami lebih dalam soal dinamika iklim dan bagaimana cara menjaga ekosistem bumi dari krisis. Apakah masih ada hal-hal yang belum diketahui publik tentang Antartika? Mungkin, tapi sejauh ini, satu-satunya jalan untuk mengetahui adalah melalui data sains dan eksplorasi yang transparansi. Benua putih ini mungkin membekukan, sepi, dan jauh dari peradaban. Tapi justru karena itulah ia menyimpan jawaban atas pertanyaan besar tentang bumi dan tentang kita, umat manusia. Apa menurut kalian misteri terbesar yang belum terungkap di Antartika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.